Cek, cek, cek. Assalamualaikum anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Dan Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi mata pelajaran SPDP, khususnya kelas 5 semester 2, dan dilengkapi dengan contoh soal. Apakah kalian siap belajar? Nah, sebelum itu silahkan tekan dulu subscribe ya. Belum yang subscribe untuk channel Bapak, kemudian tekan like, komen, dan share kepada teman-teman kelas 5. Nah, sekarang silahkan keluarkan alat tulisnya ya. Nanti bisa kalian pause videonya dan tulis materinya untuk lebih kalian memahami materi. Siap, kita lanjut ke dalam tema 6 ya. Nah, di sini tema 6 ya. Apakah kamu masih ingat tentang tangga nada? Ayo, apakah kalian ada yang masih ingat atau sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa, mari kita ingat kembali ya. Tangga nada itu dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis ya terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Sementara untuk tangga nada pentatonis itu terdiri atas 5 nada. Nah, kemudian dibagi menjadi pelog dan slendro. Urutan nada pelog yaitu do, mi, fa, sol, si. Kalau urutan nada slendro yaitu do, re, mi, sol, la. Nah, di sini ada contoh lagu dengan tangga nada pelog yang berjudul Cublak-Cublak Sueng. Kalau contoh untuk lagu dengan tangga nada slendro, di sini judulnya adalah Gundul-Gundul Pacul. Ayo, masih ingat kedua lagu tersebut berasal dari mana? Ya, coba diingat-ingat kembali ya. Tahukah kamu beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelog? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suatu suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Perhatikan lagu daerah berikut ini. Nah, di sini ada lirik dari lagu Cincang Keling ya. Lagu Cincang Keling berasal dari Jawa Barat. Tangga nada yang digunakan adalah tangga nada slendro karena not yang digunakan adalah do, re, mi, sol, la ya, atau bisa ditulis dengan angka 1, 2, 3, 5, dan 6. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni. Salah satunya seni tari. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai pada tarian? Ayo kita ingat kembali ya anak-anak. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah. Pola lantai yaitu dibagi dua ya, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Nah, di sini juga ada beberapa pola lantai garis lurus.
Yang pertama itu pola lantai horizontal, vertikal, diagonal ya. Nah, kemudian kalau untuk pola lantai garis melengkung dibagi lagi menjadi pola lantai lingkaran, pola lantai angka 8, pola lantai garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Silahkan lihat amati gambarnya ya yang ada di samping itu. Nah, di sini ada tari Yospan yang berasal dari Papua. Pola lantainya menggunakan lurus vertikal. Gambar pola lantainya coba disaksikan, disimak. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada tari Randai yang berasal dari Sumatera Barat. Pola lantainya menggunakan melengkung ya atau lingkaran. Nah, itu ada gambar pola lantainya ya seperti itu. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari Pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Pola lantai tari Pendet ya, ada pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Bentuk-bentuk pola lantai mendukung keindahan karya tari. Pola lantai dapat dikembangkan agar tarian tampak menarik. Pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai untuk karya tari. Perhatikan contoh pola tari kreasi berikut ini ya. Di situ ada yang A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan ya. Itu bisa disaksikan gambarnya. Kemudian itu yang B, penari bergerak melalui garis diagonal ya, ini adalah gambarnya. Untuk yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Kemudian D, ini penari bergerak melalui garis diagonal. Silahkan kalian bisa lihat, saksikan, dan baca sendiri ya. Untuk lebih memahami, kalian harus sering mencatat ya dan menghafal. Nah, di sini ada dialog ya. Nah, coba Lani, apakah buku yang kamu baca bagus? Iya, buku ini bagus sekali. Aku sudah tertarik saat melihat gambar sampul buku ini. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku atau cover ya. Gambar pada sampul depan berfungsi menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Di sini ada beberapa sampul buku ya. Di sini ada Aku Sayang Binatang, Aku Anak Indonesia. Nah, di sini ya bagus-bagus sekali ini covernya. Nah, di sini ada ciri-ciri gambar sampul depan buku. Ada 4 ya. Yang pertama itu gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, coba di sini ini ada sampul buku ya, Aku Anak Indonesia. Kesan yang ditangkap dari gambar sampul di samping yaitu yang pertama, gambar sampul buku berisi ilustrasi 2 orang anak yang hidup rukun dalam keberagaman. Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda, namun mereka tetap berteman dengan baik. Untuk yang kedua ya, kesannya di sini buku ini merupakan buku cerita anak. Nah, pernahkah kalian membuat gambar bercerita? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Aku menggambar dengan cat air. Apa ya nama teknik mewarnai dengan yang aku gunakan? Nah, di sini ada teknik pewarnaan gambar cerita ya, yaitu ada teknik kering dan ada teknik basah. Nah, teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer seperti air atau minyak. Lalu, alat pewarna yang digunakan untuk menggambar yaitu pensil, krayon, pulpen, dan spidol.
Nah, kalau untuk teknik basah, memerlukan pengencer seperti air atau minyak untuk menggambar. Lalu, alat pewarna yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air atau minyak cat ya, atau cat minyak. Nah, di sini teknik kering ya, dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Ada yang menggunakan pensil warna ya, di sini ada pensil warna, kemudian krayon hasilnya seperti ini, untuk spidol hasilnya seperti ini, untuk pensil dan pulpen juga ya. Kalau untuk teknik basah, sebelum diberi pewarna, sebaiknya membuat sketsa cerita, barulah diwarnai. Teknik ini memerlukan kuas, palet, air atau minyak, dan kanvas. Nah, ini ada yang hasil dari cat air. Nah, ini adalah hasil dari menggambar menggunakan cat air. Kalau ini ada hasil menggunakan cat minyak ya. Coba kalian temukan perbedaannya seperti apa. Apa teknik yang digunakan dalam pewarnaan gambar di samping ya anak-anak? Coba ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, teknik kering dibagi dua, yaitu teknik arsir dan teknik blok. Nah, teknik arsir, teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Kalau teknik blok, teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, kalau teknik basah itu ada teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air dan di atas kertas. Nah, ini ada hasil dari teknik arsir ya, karya Indra menanti pembeli. Nah, yang ini ada teknik arsir, kemudian ini teknik blok ya atau siluet. Nah, kalau ini ada teknik sapuan cat air. Kalian bisa menganalisis ya ketiga gambar itu perbedaannya di mana dan harus diingat-ingat. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar. Coba amati gambar berikut ini. Gambar di samping bercerita tentang keluarga yang sedang melakukan kerja bakti di rumahnya. Pada gambar, tampak ayah akan membuang sampah, ibu sedang membersihkan jendela, dan anak laki-laki menanam pohon, dan anak perempuan menyapu halaman. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal ya. Nomor 1. Tangga nada pentatonis hanya terdiri dari titik-titik nada pokok. Apakah A3, B4, C5, atau D6? Ayo, yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Yang C ya, ada 5 nada pokok. Nomor 2, tangga nada pentatonis terbagi atas 2 tangga nada. Tangga nada ya tersebut yaitu pelog dan ayo apa? Iya, jawabannya adalah D, slendro ya. 3. Lagu Cincang Keling merupakan lagu daerah yang berasal dari mana? Pasti kalian sudah paham ya, sudah ingat. Ini ada berasal dari Jawa Barat. Tari Saman merupakan tari yang berasal dari Aceh. Tari ini menggunakan pola lantai A. Garis lurus, B. Garing lengkung, garis lengkung, C. Zigzag, D. Lingkaran. Ayo yang mana? Ya, yang A ya, garis lurus. Nomor 5. Tari Kecak menggunakan pola lantai apa? Ayo diingat-ingat. Iya, betul sekali ya. Jawabannya D ya, menggunakan pola lantai lingkaran. Nomor 6. Berikut ini tidak termasuk hal-hal yang mempengaruhi pemilihan pola lantai adalah A. Jumlah penari, B. Ukuran panggung, C. Letak dekorasi panggung, atau D. Tata cahaya. Iya, jawabannya adalah C ya, letak dekorasi panggung. 7. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan media basah dan ayo. Iya, jawabannya C ya, kering.
8. Salah satu media mewarnai gambar dengan menggunakan teknik basah adalah apa? Iya, ya, jawabannya adalah D, catunya. Nomor 9. Gambar di atas adalah contoh gambar dengan teknik. Coba perhatikan gambarnya. Kira-kira menggunakan teknik apa? Arsir, log, sapuan basah, atau gosok? Iya, pasti ini jawabannya adalah B, ya, blok, karena ini adalah menimbulkan kesan siluet, ya. Nomor 10. Perhatikan media-media berikut ini. 1. Pensil warna, 2. Cat air, 3. Krayon, 4. Cat minyak. Beberapa contoh media kering antara lain, ayo media kering yang ingat yang mana saja? Ya, betul sekali, jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu pensil warna dan krayon. Nah, kita sekarang memasuki ke tema 7 ya anak-anak. Siap? Kalau siap, ayo kita lanjutkan. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Masih ingat kalian tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa? Nah, lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib ya. Nah, kita sering sekali menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, di sini ada ciri-ciri lagu wajib ya. Silahkan dibaca sendiri, itu ada ciri-cirinya. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ini memiliki lirik yang lebih panjang dari yang biasa kita nyanyikan. Selama ini kita hanya menyanyikan satu stanza saja ya. Kalau pada saat kita upacara hari Senin, padahal Indonesia Raya ini memiliki 3 stanza yang ada ya. Nah, di sini ada lirik lagu Indonesia Raya 3 stanza ya. Yang paling kiri ini yang biasa kita nyanyikan. Nah, ini adalah lirik lagu Indonesia Raya stanza 2, stanza 3 ya. Nah, silakan bisa kalian yang ikutkan bernyanyi ya. Lagu Indonesia Raya wajib diajarkan kepada generasi penerus dalam rangka menanamkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan semangat perjuangan. Nah, di sini ada lagu Tanah Airku ya, ciptaan Ibu Sud. Coba, apakah kamu pernah menyanyikan lagu Tanah Airku ya? Pasti sering sekali ya. Nah, lagu Tanah Airku dapat menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang perjuangan dan cinta tanah air. Setiap lagu memiliki nada dasar yang berbeda-beda. Jika nada dasar Do sama dengan D, artinya tinggi. Nada Do satu sama tinggi dengan nada G ya. Contoh lagu nasional dan nada dasarnya di sini ada lagu Tanah Airku ya, penciptanya adalah Ibu Sud dan nada dasarnya adalah Do sama dengan Bes. Lagu Mengheningkan Cipta, penciptanya adalah T. Prawit. Nada dasarnya Do sama dengan D. Pada Pahlawan itu penciptanya adalah C. Simajuntak dan Umar Ismail. Nada dasarnya Do sama dengan C. Kalau Rayuan Pulau Kelapa itu penciptanya Ismail Marzuki. Nada dasarnya adalah Do sama dengan C ya. Masih ingatkah kamu dengan pola lantai tarian? Nah, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dan berpindah tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Nah, bentuk karya tari di sini ada bentuk tari tunggal ya. Nah, tari tunggal ini menggunakan pola lantai lurus, vertikal, dan horizontal. Kalau bentuk tari berpasangan, pola lantainya adalah diagonal. Kalau bentuk tari berkelompok, pola lantainya adalah melingkar. Nah, di sini ada lirik Maju Tak Gentar ya, ciptaan C. Simajuntak.
Semangat, gagah berani, dan pantang mundur para pejuang tergambar dalam lagu Maju Tak Gentar ya. Lagu Maju Tak Gentar dapat dijadikan lagu pengiring tarian. Gerakannya dilakukan dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada gerak yang pertama ya, berjalan tegap ke depan, kemudian gerak yang kedua mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. Untuk gerakan yang ketiga, berlari-lari kecil pandangan ke arah gendewa. Untuk gerak yang keempat adalah meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan lalu kepala menengok ke kanan. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang. Nah, di sini ada lagu Syukur ya, ciptaan H. Mutahar. Lagu Syukur menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gigih mengusir penjajah. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satu caranya adalah dengan memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Ayo kita mengingat kembali tentang pelajaran seni rupa ya. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Nah, seni rupa daerah Indonesia ya dibagi menjadi ini beberapa bagian ya. Seni lukis daerah ya termasuk ke dalam dua dimensi. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, di sini ada contoh seni lukis Kamasan dari Bali. Nah, kalau seni patung daerah ya termasuk ke dalam tiga dimensi. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Nah, di sini ada contohnya ya, seni patung Asmat dari Papua. Kemudian seni kriya ya termasuk ke dalam tiga dimensi. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasar kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya ya untuk seni kriya. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal ya. Nomor 1. Lagu Rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh, ayo siapa yang menciptakan lagu Rayuan Pulau Kelapa? Iya, betul sekali, jawabannya adalah C ya, Ismail Marzuki. Birama lagu Maju Tak Gentar adalah apa? Iya, C 4/4. Nada yang letaknya sebelum nada sol adalah apa? Yuk ingat-ingat. Iya, betul sekali, Pak ya. 4. Dalam tangga nada, not 2 digunakan untuk lambang nada apa kalau 2? Betul sekali ya, re. Nah, kalau udah itu notnya adalah 1, kalau mi apa? 3 ya. 5. Perubahan gerakan dalam sebuah tarian daerah disebut, ayo yang mana ini kira-kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah A, dinamika. Nomor 6. Gerakan tari yang lincah dan dinamis biasanya menggambarkan suasana yang mana kira-kira? Iya, jawabannya adalah yang A ya, gembira. Untuk nomor 7, berikut ini merupakan contoh karya seni dua dimensi adalah, coba ingat-ingat dua dimensi yang mana jawabannya? Iya, betul sekali ya, B, lukisan. Nomor 8, guci termasuk karya seni rupa. Ya, seni rupa apa? 1, 2, 3, 4 dimensi. Kalau guci, iya 3 dimensi ya. Nomor 9,
Berikut ini merupakan contoh peralatan yang dibutuhkan untuk membuat seni lukis adalah A. Lem kertas, B. Gunting, C. Cat air, D. Paku. Ayo yang mana seni lukis? Iya, betul sekali ya, C. Cat air. Nomor terakhir, nomor 10. Sebuah karya seni yang dapat dinikmati dari satu arah pandang karena hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar disebut karya seni. A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi, ataukah D. 5 dimensi? Ayo yang mana jawabannya anak-anak? Iya, betul sekali ya, jawabannya adalah 2 dimensi. Oke, sekarang kita memasuki tema 8 ya. Siap belajar lagi? Ayo tingkatkan konsentrasi ya. Nah, di sini ada lagu Kampungku ya. Nah, syair dan lagunya adalah ciptaan Ate Mahmud ya. Nah, apakah kamu tahu tangga nada yang digunakan untuk lagu Kampungku? Ayo, apa kira-kira, mayor atau minor? Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Masih ingatkah kamu apa itu nada diatonis mayor? Nah, ya, tangga nada itu dibagi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor ya. Nah, tangga nada diatonis mayor, nah ini adalah ciri-cirinya ya. Yang pertama, memiliki interval ya atau jarak nada. Ingat itu nadanya jaraknya adalah 1,1,5, 1,1,1,5. Itu adalah ciri dari interval atau jarak nada diatonis mayor. Nah, ini ada ketiga cirinya ya, silakan dibaca. Nah, lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Nah, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Nah, di sini ada lagu Syukur ya, ciptaan H. Mutahar ya. Apakah kamu tahu tangga nada yang digunakan untuk lagu Syukur? Ayo ingat-ingat, apakah termasuk ke dalam mayor atau minor? Iya, pasti jawabannya minor ya. Nah, di sini ada ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Silahkan dibaca ya. Kalau mau silahkan ditulis ya, biar lebih ingat lagi. Nah, pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai anak-anak ya. Nah, pola lantai ini dibagi menjadi garis lurus dan garis melengkung ya. Nah, garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Kalau garis melengkung ya, dapat dikembangkan menjadi pola garis lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Ayo diingat-ingat lagi ya, ini materinya. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari ya. Coba yang perhatikan itu ada penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, ini adalah misalkan penari ya melakukan bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, terus ke depan ini ya. Nah, kalau ini garis ya, penari bergerak melalui garis diagonal, nah ke samping ya. Nah, kalau ini horizontal. Nah, bisa dipahami ya dari gambar ini tentang bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Coba diamati ya. Nah, kalau ini ada bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari. Nah, A ini contohnya misalkan formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, diagonal seperti ini. Kalau ini adalah segi 5 ya. Nah, bentuknya seperti segi 5 ya. Coba diamati gambarnya dan formasinya ya, diingat-ingat kembali. Nah, banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Salah satunya yang dilakukan oleh para tokoh adat atau sesepuh desa-desa
bayat yaitu dengan melakukan ritual lewat tarian yaitu tari suling dewa ya. Kita sudah belajar tentang tari suling dewa. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, di sini ada tabel tari daerah di Indonesia, ada 34 ya. Silahkan ditulis ya. Kalau bisa harus hafal ya, nanti suka ada soal-soal seperti ini ya. Biasanya tari-tarian tersebut dibawakan dengan iringan musik. Musik dapat berupa tepukan tangan ya, suara-suara, nyanyian, hentakan kaki atau alat musik tradisional. Budaya masyarakat Indonesia beragam. Keberagaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri. Terdapat bermacam-macam karya tari di Indonesia. Bentuk pola lantai dari setiap tarian di Indonesia pun berbeda. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Nah, coba di sini ingat-ingat kembali. Pola lantai karya tari ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak memiliki makna. Mari kita bandingkan kedua tarian berikut. Ayo, ini gambar apa? Tarian apa? Masih ingat? Ayo kita ingat kembali ya. Nah, di sini ada tari bedaya ya. Tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Salah satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, kalau ini ada tari jaran kepang. Berdasarkan bentuk koreografinya, termasuk dalam jenis tari rakyat. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari bedaya. Nah, pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jaran kepang tidak mempunyai maksud apapun. Ayo, tari jaran kepang dan tari bedaya berasal dari mana? Masih ingatkah? Ayo cari tahu ya, dan diingat kembali. Gambar cerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita ya. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang materi gambar cerita. Ciri-ciri gambar cerita. Nah, di sini ada 5 cirinya ya gambar cerita. Silahkan dibaca dan dipahami. Videonya bisa di-pause dulu ya. Teknik membuat gambar cerita ya. Di sini tadi sudah dibahas tentang teknik kering dan teknik basah. Ternyata ada 2 teknik ya. Nah, teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Nah, kalau untuk teknik basah ya, medianya berupa cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Apa saja ya langkah tersebut? Nah, di sini ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Ternyata ada 4 langkah. Yang pertama itu harus persiapan dulu alat dan bahan. Kedua, menentukan tema. Ketiga, pembuatan sketsa. Dan keempat adalah penyelesaian gambar. Silakan kalian baca ya. Nah, di sini ada dialog ya. Aku sedang menyempurnakan gambarku, Kak. Nah, coba lihat di sini. Ada kegiatan ya ketika adiknya sedang menggambar. Dan kemudian kakak itu bertanya ya, apakah kamu belum selesai menggambar? Wah, tentu aku sedang menyempurnakan gambarku, Kak, ini ya. Nah, penyempurnaan gambar adalah dengan memberi warna sketsa gambar yang telah kalian buat. Nah, ya. Di sini ada teknik
mewarnai. Ingat-ingat ada dua teknik, yaitu basah dan kering. Nah, di sini contoh sketsa. Lalu gambar yang disempurnakannya ya, sketsa itu diberi gambar, diberi pewarna ya. Nah, bisa menggunakan teknik basah ataupun teknik kering, bebas itu. Nah, kita sekarang memasuki ke contoh soal nomor 1. Berikut judul lagu yang memiliki tangga diatonik minor adalah, ayo yang mana kalau yang minor? Ya, A jawabannya syukur. 2. Saat menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada diatonik mayor, maka penjiwaan lagunya dengan mimik muka? Iya, ya harus gembira karena sesuai dengan ciri-ciri lagu mayor ya, harus senang kalau mayor. Berikut lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor adalah, ayo apa? Iya, ya Garuda Pancasila ya. Menyanyikan lagu diatonis mayor itu harus penuh dengan semangat, gembira, ceria ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor kecuali, ayo apa? Jawabannya, ya betul sekali ya, bersifat sedih, karena bersifat sedih adalah ciri-ciri dari diatonis minor. Ingat di situ soalnya ada kecuali. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada. Ayo, ingat-ingat apa? Iya, diatonis mayor. Nah, lagu Syukur ciptaan siapa? Ayo, ingat-ingat. Iya, ciptaannya adalah H. Mutahar. Nomor 7. Garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari disebut, iya D. Pola lantai. 8. Pola lantai pada tari berkelompok harus dilakukan dengan seperti apa? Iya, harus memperhatikan jumlah penari ya kalau tari berkelompok. Nomor 9. Berikut komponen gambar cerita yang menunjukkan suasana pegunungan. Ayo, yang menunjukkan suasana pegunungan yang mana jawabannya? Atau A, B, C, atau D? Ya, jelas sekali ya, jawabannya adalah B ya. Ada hamparan kebun teh, pemetik teh, dan jalan yang berkelok-kelok. Nomor 10. Langkah terakhir dalam membuat gambar cerita adalah apa langkah terakhirnya? Ya, jelas sekali, mewarnai gambar. Kita sekarang memasuki tema 9 ya, tema terakhir. Masih ingatkah kamu tentang tangga nada? Nah, lagi-lagi kita akan membahas tentang tangga nada ya. Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada ini dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, untuk mayor ya, tangga nada susunan nadanya berjarak 1,1,5, 1,1,5. Nah, kemudian tangga nada minor dibagi menjadi 3, ada tangga nada minor asli, harmonis, dan tangga nada minor melodis. Nah, kalau yang asli merupakan nada-nada pokok belum mendapat nada sisipan. Kalau tangga nada minor harmonis, yaitu tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Nah, kalau tangga nada minor melodis, tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Nah, ini ada polanya ya. Di sini contohnya diatonis mayor ya. Di sini nadanya ada 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, untuk tangga nada minor asli ingat 1,5, 1,1,5, 1,1. Nah, untuk harmonis ya tadi dinaikkan setengah. Nah, ini yang naiknya harusnya G menjadi gis ya. Nah, kalau minor melodis dan ada ke-6 dan ke-7-nya naik. Contohnya di sini harusnya F dan G, kemudian naik di sini di pis dan gis ya. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada ya. Ingat-ingat, kalau pentatonis itu hanya 5 nada saja. Tangga nada pentatonis banyak digunakan pada musik tradisional anak-anak. Nah, di sini tangga nada pentatonis dibagi 2 ya. Terus ingat, ada prolog dan slendro.
Urutan tangga nada pelog yaitu do, mi, fa, so, si atau dengan angka 1, 3, 4, 5, 7. Kalau untuk tangga nada selendro yaitu do, re, mi, sol, la. Itu dengan angka 1, 2, 3, 5, 6 ya. Coba diingat-ingat. Ini adalah ciri-cirinya ya. Nah, di sini ada contoh lagu tangga nada pelog ya, suwe ora jamu. Kalau contoh lagu tangga nada selendro ada lir ilir. Ayo, ini berasal dari mana kedua lagu ini? Apakah masih ingat? Ya, harus ingat ya. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Contohnya ya di sini alat musik melodis ada seruling dan pianika. Nah, kita akan bermain seruling ya. Cara bermain seruling ya, kita sudah belajar di sekolah. Nah, ini adalah cara-caranya, silahkan dibaca. Kemudian di sini cara bermain pianika ya, kita sudah belajar di sekolah bagaimana cara bermain pianika ya. Sini hanya sekedar mengingatkan, silahkan baca lagi. Wah, tarian yang ditampilkan di TV bagus sekali ya. Coba. Nah, di sini ada pola lantai ya. Nah, ternyata pola lantai itu dibagi lagi 3. Yaitu pola lantai garis lurus, pola lantai diagonal, dan pola lantai garis lengkung ya. Silakan kalian bisa baca sendiri ya, dan harus bisa paham. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tari kreasi ya. Nah, tari kreasi adalah tari yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam sebuah tarian. Sebuah karya tari akan lebih baik jika diperagakan dengan berbagai pola lantai. Dengan pola lantai, gerakan tari akan lebih menarik. Pola lantai yang dapat digunakan seperti pola lantai garis lurus, diagonal, dan melengkung. Nah, di sini ada contoh gerak tari kreasi ya. Coba diamati gerakannya. Itu ada gerak 1, 2, 3, 4 ya. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki karya seni rupa. Uniknya setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Nah, batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Nah, kita akan belajar tentang batik ya anak-anak ya, dan mengingatkan kembali. Karya seni tradisional menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya. Motif dan corak karya seni daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Ciri-ciri karya seni rupa daerah, silahkan di sini baca ya ciri-cirinya. Nah, karya seni rupa ini dibagi 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu contohnya seperti kain batik, kain tenun, kain songket, dan lukisan. Kalau untuk 3 dimensinya seperti ukuran kayu, keramik, patung, dan gerabah. Nah, di sini ada seni rupa 2 dimensi contohnya ya. Ada batik, tenun, songket, dan lukisan. Kalau ini ada seni rupa 3 dimensi. Ada ukiran, ada keramik, gerabah, dan patung. Jenis karya seni rupa daerah dibagi 2, yaitu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya, kalau seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi seperti contohnya lukisan dan patung. Kalau seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan seperti contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain ya. Nah, di sini batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat.
Ikat celup adalah karya seni yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan pewarna. Motif hias jemputan banyak digunakan pada benda pakai seperti pakaian, selendang, kain, taplak meja, dan lain-lainnya ya. Bagaimana ya cara membuat batik jumputan? Ya, di sini membuat batik jumputan ya. Yang pertama itu harus menyiapkan alat dan bahannya. Di sini ada alatnya atau bahannya ada kain putih, karet gelang, kesumba, uang logam, dan ember. Nah, langkah keduanya itu ada mengikat kain dengan berbagai alternatif ya. Coba dilihat. Cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya berbentuk kain-kain seperti gambar ya. Nah, coba lihat di sini. Ember berisi larutan pewarna makanan ya. Kain yang telah diikat beberapa bagian lalu dicelupkan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Nah, batik di Indonesia terbagi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Kalau batik klasik, yaitu motif batik klasik dianggap sebagai asli atau belum terpengaruh budaya asli. Motifnya lebih condong pada motif-motif geografis dan menggunakan warna gelap. Batik klasik memiliki makna simbolis yang kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Kalau batik pesisir banyak terpengaruh budaya asing ya. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis ya dan lebih menekankan segi keindahan motif. Nah, di sini ada dialog ya. Coba Kak, tolong ajari aku cara membatik. Baik, Kakak akan mengajarimu cara membatik. Nah, ini ada langkah-langkah membatik ya. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat pola gambar pada kain, menutup bagian gambar dengan kain. 4. Menyiapkan larutan untuk merendam kain. 5. Mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, yang keempat itu hasilnya jadinya seperti itu ya. Sekarang kita masuki contoh soal ya. Nah, nomor 1. Alat musik melodis yang dipukul adalah, ayo apa alat musik melodis? Ya, jawabannya adalah kolintang ya, yang D. Alat musik melodis pada gambar dimainkan dengan cara, coba gambar di atas. Gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar biola. Berarti kalau biola itu dimainkannya di mana? Digesek ya. Nada natural atau nada asli pada pianika dibunyikan dengan cara menekan tombol iya A ya, putih. 4. Tombol hitam pada pianika sama fungsinya dengan tombol hitam pada piano, yaitu untuk memainkan nada B, kromatis ya. 5. Jenis tangga nada yang acak memakai 5 nada pokok adalah tangga nada. Ayo, yang 5 nada apa? Ya, betul sekali ya, D, pentatonis. Nomor 6. Pola lantai yang dibentuk oleh penari dari Saman yang berasal dari Aceh adalah apa? Ya, horizontal ya. Nomor 7. Secara umum, pola lantai terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu pola A, garis lurus dan lengkung, B, lurus dan bermata. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, jelas sekali jawabannya adalah garis lurus dan lengkung ya. Nah, ini adalah secara umum ya. Motif batik yang terkenal dari kota Cirebon adalah motif, ayo apa? Nah, ini adalah jawabannya adalah C, mega mendung. Nomor 9. Tempat untuk memanaskan lilin saat membatik adalah, jawabannya adalah A ya, anglo. Nomor 10. Setelah pewarnaan batik selesai, maka kain batik direndam dalam apa? Iya, D, dalam larutan garam dan air mendidih.
Nah, cukup sekian video dari Bapak. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nah, Bapak doakan semoga kalian menjadi generasi bangsa yang sukses ya, yang bisa berbakti kepada orang tua ya, dan harus bisa membuat bangga orang tua kalian ya. Semangat belajar, semangat beraktivitas, dan siapkan untuk tempur di penilaian akhir tahun ya. Kalian harus naik ke kelas 6. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.